perintahkan kepada Panglima TNI untuk membantu proses hukum yang juga telah dilakukan oleh kepolisian, tapi di-backup oleh TNI, sehingga lagi proses hukum harus berjalan sehingga kepercayaan masyarakat dan TNI tidak. Dan saya kira yang paling penting usut tuntas dan proses hukum. Ya. Iya, saya berharap Bapak Presiden itu bertanggung jawab terhadap setiap nyawa yang hilang di Indonesia, yang sakit dan sebagainya. Dari dulu saya katakan bahwa Presiden jangan mengatakan coba ungkap kasus itu segera gitu. Nggak bisa kasus ini segera, butuh waktu. Tidak terungkap itu suatu risiko, ya kan? Tapi memang dari awal saya katakan dalam kiri kanan Presiden ini harusnya ada penasihat ahli Presiden bidang kepolisian, sehingga dia memberikan masukan yang positif. Jadi Presiden tidak asal bicara ya pokoknya diungkap saja, jangan, harus tegas caranya gitu aja. Tanyakan kalau Presiden memang mengetahui bagaimana penyidikan yang sebenarnya. Nah, penasihat ahli bidang kepolisian ini seharusnya dibuat oleh para ajudan yang berasal dari kepolisian, itu aja. Perlu nggak Pak kira-kira Presiden memanggil kaliber Kapolri gitu Pak? Ya, Presiden harus panggil Kapolri, Kapolda, Kapolres waktu itu penyidiknya, panggil semua kalau diajak dialog. Jadi ini kenapa sebenarnya seperti ini? Mudah-mudahan kalau ini bisa dilakukan ya sekali lagi kita kan percaya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah melihat oh ini Presiden turun tangan pasti terungkap, itu saja. Kasus Vina itu nggak bisa selesai dengan gampang, apalagi mau korek-korek hasil putusan pengadilan. Itu sama dengan mau robohin Monas, putusan pengadilan yang berkekuatan tetap dengan proses pengujian ya perkara di persidangan. Ada saksi, ada alat bukti yang diajukan di meja persidangan, lalu diputus inkrah. Ya, ada yang dipenjara 8 tahun, ada yang penjara seumur hidup dan lain-lain. Itu nggak bisa dikorek sembarangan, apalagi hanya dengan PK yang hukumnya asal-asalan. Nggak bisa, sangat sulit. Jadi tidak ada lagi dalil-dalil hukum yang bisa membantah putusan pengadilan walaupun setingkat PK. Tapi kalau PK ingin diajukan harus berdampingan dengan pihak kepolisian. Ya, saran saya. Jadi pihak kepolisian diajak untuk mengajukan PK. Emang mau pihak kepolisian menjelekan institusinya sendiri? Kan pasti nggak mau. PK hanya diajukan oleh pengacara walaupun setingkat Otto Hasibuan ataupun Hotman Paris, apalagi ya nggak bakal bisa ya, karena PK itu harus ada novum yang benar-benar luar biasa karena menyangkut harga diri pengadilan. Kalau PK ini sampai diloloskan oleh hakim, pengadilan itu marwahnya jatuh, pihak kepolisian jatuh, kejaksaan jatuh karena sudah memutuskan hal yang salah. Saya selalu bilang hukum itu adalah abstrak ya, hukum itu adalah ilmu yang nggak pasti, tapi diwajibkan untuk memastikan hal yang nggak pasti. Makanya ketika ada orang yang bersalah di hadapan hukum itu karena kesalahan pembelaan, bukan karena dia benar-benar salah. Itu saya selalu bilang gitu ya. Jadi perkara Vina ini pihak kepolisian nggak bisa disalahin ya, pihak kejaksaan nggak bisa disalahin, apapun nggak bisa disalahin karena udah ada putusan yang inkrah. Capek, percuma koar-koar yang ada jadi panggung terbuka bagi orang-orang yang mau cari nama. Kasihan korban yang udah meninggal. Ya, dari saya itu aja. Terima kasih. Ada fiti seseorang bilang kalau saya ibunya Vina. Kiao liao, ya secimping, ni们不知道吗？哈？头脑，你们知道吗？ Saya seorang emak-emak biasa, anak saya cuma 2, perempuan semua. Oke, kayaknya Widya berbahaya banget ya buat keluarganya mantu ya kalau ini terkuat ya. Iya kan? Sampai menurunkan, tadinya ada yang unjuk taring. Para aparat jangan menghalang-halangi yang namanya jalannya pengusutan kembali kasus Vina. Malah melindungi keluarga seseorang agar itu tidak diungkap kembali. Mana? Kok jadi lempem? Mana itu orang yang dulu sambil unjuk cincin itu ya? Mana? Katanya jangan
menghalang-halangi. Kok dia sendiri yang menghalangi pemeriksaan bagi orang-orang yang fotonya tersebar banyak di media, ya. Sebaiknya orang-orang di media sosial itu kan dijadikan intel juga, dapat kedapatan semua pula kan, ya kan. Termasuk Cecep juga, motornya bagus-bagus. Jangan bilang itu juga numpang selfie doang. Kemudian tuh si mantu bilang kalau adik iparnya itu ya nggak bisa motor, minta dibeliin motor sama mamanya, ngerayu. Jangan bilang kalau itu selfie doang, minjem doang. Pak Dedi Mulyadi berkunjung baru beberapa hari lalu ke rumah, itu video. Tapi postingan itu si anak pejabat ya sudah lama itu, paham? Sebelum kasus film Pina itu terangkat, itu sudah menyebar, udah keburu dicomot orang. Ya, buruan deh kalian hapus semua ya IG-nya biar nggak dicomotin netizen. Ya, jadi takut panas dingin gemeter gitu ya, supaya mantu tenang tidur nyenyak makan ya enak ya, supaya para netizen ini ya nggak mengkritik ya kan, nggak membantu mengusut itu ya kan, karena mereka itu ponakan jenderal gitu loh ya. Orang kecil itu bunuhin aja, orang kecil itu bungkam ya, nanti asupan dari rakyat kecil, terutama orang-orang yang punya indigo ini kan berbahaya, membahayakan keluarga jenderal ya, paham loh. Selengwara saja bahaya, segitu bahayanya gitu saya buat kalian. Udahlah, nggak usah banyak drakor kalian itu ya, suatu saat terungkap, sebentar lagi akan terungkap. Oke, saya berbicara tegas di sini ya, buat jajaran polisi Cirebon ini ya. Daripada kalian tidak bisa menangani kasus Vina ini, kasus pembunuhan, lebih baik kalian mengundurkan diri ya. Daripada kalian menangani kasus ini, kalian seret-seret ke sana ke sini dan kalian bulatkan, kalian blunderkan, membuat masyarakat Indonesia semakin geram, semakin benci, semakin meluat dengan pernyataan-pernyataan kalian yang DPO ini, tersangka ini. Dan yang benar kamu salahkan, yang salah kamu benarkan. Lebih baik kalian mengundurkan diri, itu lebih baik, dan serahkan kepada kasus ini orang yang tepat. Dan buat Bapak Presiden Jokowi, tolong kami minta Bapak Jokowi tunjuk orang yang benar untuk menangani kasus ini ya. Daripada kasus ini tidak beres di Cirebon, karena masih banyak kasus-kasus yang lainnya yang lebih bermanfaat daripada kasus ini. Daripada polis Cirebon ini tidak bisa menangani, lebih baik suruh mengundurkan diri daripada dia tidak bekerja dengan becus. Kita lebih percaya polisi tidur daripada polisi berdiri. Silakan Anda undur diri daripada kalian membulatkan kasusnya Vina ini ya. Indonesia ini masih banyak kasus yang harus ditangani. Bukan kasus ini, kalian menangani kasus ini saja, kalian sudah membelokkan sana sini. Masyarakat sudah geram, sudah benci, sudah meluat karena kalian sudah membelokkan sana sini, membulatkan, membingungkan, membangunkan. Kalau kalian tidak bisa, lebih baik kalian undur diri, letak jawatan dan jabatan Anda. Salam dari Indonesia, salam untuk dari rakyat semua ya. Setuju, komen, suruh serah saja meletakkan jawatan atau mengundurkan diri dari kasus ini daripada masyarakat dibuat puyeng. Lebih banyak kasus-kasus yang lain. Bapak Jokowi tolong tidak orang-orang ini ya.